Halo sahabat Cina semua, saya harap Anda sehat-sehat kali ini. Pada hari ini kita akan belajar operasional tanggal pada lembar kerja Excel. Baik kawan-kawan, buat teman-teman yang belum subscribe, agar Anda subscribe dan bunyikan lonceng, share, dan like. Buat yang pertama kali berkunjung ke channel ini, agar Anda subscribe dan mengikuti mulai dari program awal modul ke nol, agar Anda tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Baik kawan-kawan, kita mulai. Seandainya saya menulis di sini 6/3/2024. Nah, coba perhatikan nih kawan, yang mana di sini tanggal, yang mana bulan. Oke. Nah, untuk melihat tanggal dan bulan di sini, kita coba klik kanan di sini, klik kanan di sel yang kita aktifkan. Lalu coba kita lihat di sini numbernya. Nah, kalau melihat ini, ya, coba kita lihat custom ya, custom. Perhatiin kawan. Ternyata format dari Excel kita, lembar kerja kita itu bulan dulu, lalu date ya, lalu year ya, tahun. Jadi bulan, tanggal, dan tahun. Nah, buat beberapa komputer yang lain, ya Excelnya mungkin Anda harus perhatikan setting Anda seperti apa. Kemungkinan di Excel Anda itu date dulu yang di depan, date, lalu month, lalu year. Nah, ini penting sekali kawan-kawan perhatikan settingan di Excel Anda. Oke, baik ya. Kita coba bikin memanfaatkan penulisan atau tanggal untuk mengontrol contoh yang mau kita bikin di sini, mengontrol kedatangan barang. Ya, saya di sini sudah bikin beberapa contoh ya. Di sini ada nomor urut, di sini part barang yang sudah diorder dan rencana kedatangannya. Ini biasanya kita kaitkan dengan supplier ya, janji supplier. Nah, lalu kita lama pengirimannya, misalnya ini dari kota tempat kita order, atau bisa jadi dari luar kota, atau bahkan dari import ya. Jadi lama pengiriman ini atau lead time pengiriman ini kan bisa berbeda-beda tergantung jarak ya. Lalu di sini kita mau bikin kontrol kita kontrol 1 dan kontrol 2. Artinya apa di sini? Kalau lama pengirimannya atau lead time di jalannya itu 7 hari, ya artinya sebelum rencana kedatangan 7 hari sebelumnya, kita harus tahu dia sudah mengirim barangnya atau tidak. Nah, di sini kontrol 1 ini kita coba melihat 3 hari sebelumnya. Jadi misalnya kontrol kedatangannya ini misalnya 10 hari lagi dari sekarang. Padahal lama pengirimannya 7 hari. Ya. Nah, artinya kalau 10 hari lagi artinya dia sudah harus kita kontrol sebelum 7 hari. Kita udah harus tahu dia mengirimnya sebelum 7 hari. Karena kalau kita telat mengontrolnya, bisa-bisa barang kita akan telat nyampe di tempat kita. Nah, di sini kontrol 1 ini 3 hari sebelum dikirim. Jadi artinya kalau seperti ini 10 hari sebelumnya kita harus mengendalikan dia. Nah, kalau 1 di sini berarti 7 tambah 1, 8 hari sebelumnya kita harus menanyakan atau memastikan barang itu sudah dikirim atau tidak. Nah, artinya kalau kontrol 1 ini warning ya, hati-hati kalau 1 hari kontrol kedua ini adalah sudah genting. Nah, pendefinisian hati-hati dan genting ini ya tergantung kita ya kan, kawan ya. Lalu di sini ada nomor kontak si suppliernya atau vendornya ya. Kira-kira seperti ini nih. Jadi di sini saya bikin ada sampai 27 barang. Dan ini kalau beberapa perusahaan bisa banyak sekali nih. Ya.
Dan model ini bisa juga dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan kita yang sifatnya proyek ya, untuk pengendalian kerjaan baik yang dilakukan oleh orang maupun kontrol kedatangan barang-barang ini bisa bisa sangat sangat bervariasi bisa kita bikin ya. Nah, oke. Lalu di sini kita coba mau bikin secara otomatis kalau tanggal sekarang ini kita bikin tanggal now ya. Kira-kira di sini udah ada yang genting apa tidak ya. Contohnya di sini kawan ya. Nanti akan saya kasih tahu isi dari skrip ini ya. Contohnya seperti ini kawan. Di sini. Nah, ternyata di sini kalau sampai dengan tanggal sekarang semua masih aman. Artinya tidak ada yang hati-hati maupun tidak ada yang genting. Ini kalau now. Nah ini kalau penulisan seperti ini nah kita seandainya besoknya Excel ini kita buka besoknya, ini otomatis akan berubah. Jadi di sini bulan, ini tanggal. Artinya besok kita buka ini secara otomatis tanggal 18. Seandainya kita tutup ini ya kawan ya. Kita tutup, lalu kita buka lagi, besok kita buka. Besok kita buka, ini otomatis tanggal 18. Namun karena hari ini masih tetap tanggal 17, di sini sudah saya bikin suatu script mensimulasikan seandainya besok nih. Coba nih. Seandainya besok ini berarti sudah tanggal 18. Artinya kondisi ini sama dengan tanggal seandainya kita buka besok. Oke. Nah, baik. Isi dan berkontrolnya seperti apa? Coba kita lihat. Oh, semuanya masih aman. Lalu kalau besoknya, nah di sini sudah mulai ada yang warning ya, hati-hati. Karena di sini tanggal 27 ya, kedatangannya tanggal 27 ya. Sementara lama pengirimannya tanggal 5 hari. Jadi artinya tanggal 22, dia sudah harus dikirim tanggal 22 loh. Artinya sebelum tanggal 22 kita udah harus menanyakan barang kita sudah siap kirim enggak gitu. Nah, kontrol pertamanya 3 hari sebelumnya, sebelum tanggal 22 tadi. Nah, kontrol keduanya ini kita anggap genting kalau 2 hari sebelumnya belum dikirim. Jadi kalau tanggal 22 berarti tanggal 20 ini udah dianggap genting. Nah, oke. Sekarang ini tanggal 19 kawan ya. Tadi tanggal 22 sudah harus dikirim. Sekarang masih tanggal 19. Kita nanya dia sekarang, ini sudah hati-hati. Karena sudah 3 hari. Seandainya kita tanya ini sekarang, dia belum ngirim, artinya kita ada kemungkinan akan kehilangan waktu kedatangan barang ini. Ya. Lalu seandainya besoknya seperti apa? Coba kita tambah cara ini. Ya, sekarang udah tanggal 20. Seandainya besoknya lagi kita kontrol. Nah, part ketiga ini sudah menjadi genting. Artinya sekarang tanggal 20, barangnya harusnya datang tanggal 27, di jalan 5 hari, berarti tanggal 22, ya. Sekarang tanggal 20, nah kita anggap genting kalau 2 hari ini belum dikirim, ya. Kawan-kawan. Oke, lalu di sini dia udah genting part ketiga ini. Lalu part pertama sudah menjadi hati-hati. Coba kita ini. Tanggal 20, ini tanggal 30, 10 hari. Berarti lama perjalanan 7 hari menjadi tanggal 23, ya. Tanggal 23 kontrol pertama kita bikin 3 hari sebelumnya, berarti tanggal 20. Nah, sekarang ini kita kontrol dia. Ya, kita kontrol karena sekarang udah tanggal 20, berarti ini udah harus kita tanya dia. Di sini sudah hati-hati. Nah, saatnya di sini kita nanya dia. Telepon, kita hubungin HP-nya dia, kita telepon. Kalau hari ini belum barangnya siap kirim, kita harus mengejar atau menanyakan apa yang terjadi, kenapa dia belum jadi barangnya. Oke. Sedangkan yang part ketiga ini udah kita anggap penting ini bakalan sudah genting lah ya, artinya kemungkinan besar dia nggak terkirim. Artinya kita sudah harus lebih tegas lagi ke supplier kita. Nah, lalu besoknya apa yang terjadi kawan nih? Besoknya ternyata besok kalau udah tanggal 21 udah banyak di sini, udah ada 2 yang hati-hati dan 1 masih genting. Ya. Lalu besoknya lagi kalau kita buka lagi besoknya ini udah
2 sudah genting ya. Nah, ini kawan karena saya klik dari besoknya di sini dia menjadi berubah ya, tapi kalau teman-teman membuat seperti ini dan akan dibuka tiap hari besoknya, ini jangan dirubah dari sama dengan now ya. Dari kata sama dengan now, jangan dirubah ini ya. Oke, kira-kira gitu kawan ya. Jangan dirubah ya. Oke, oke. Saya terus sampai berapa hari sekarang udah tanggal 26. Sebenarnya tanggal 26 ini kita buka. Udah banyak yang bermasalah sebenarnya. Kira-kira gitu kawannya. Ini untuk kemudahan kita. Nah, di sini kita bisa melihat lewat sini, kalau warna kuning dia hati-hati, kalau warna merah dia sudah gentingnya. Nih, bisa kita lihat seperti ini. Tapi artinya kawan, kalau kita lihat dari sini, banyak barang yang memang belum saatnya kita kontrol, akhirnya banyak sekali nanti di sini. Bisa dibayangkan kalau ini sangat banyak ya kawan ya, listnya ya. Nah, kalau yang di sini saya satu tadi, kalau yang ini hanya barang yang sudah mulai hati-hati sama genting, di mana kita harus nanya ke vendor kita atau supplier kita. Jadi di sini hanya yang sudah kita anggap perlu kita tanyakan. Kalau yang lainnya ini belum perlu kita tanyakan. Jadi bisa dua cara, bisa lewat sini. Ini summary yang sudah harus kita kendalikan. Kalau di sini list kondisi semua baik yang masih aman maupun yang sudah hati-hati maupun yang genting. Ya, oke kawan-kawan, kira-kira seperti itu. Bagaimana isi dari sini? Mari kita lihat kawannya. Ini sendiri, ya, ini list box, saya bikin dari list box ya. Ini namanya nih list box 1 ya. List box 1. Nah, list box 1 ini saya bikin kalau saya klik, double klik 2 kali dia menjadi di tidak terlihat. Artinya seperti ini kawan. Kalau saya klik 2 kali dia menjadi tidak terlihat. Ya kawan ya. Kalau seperti ini nih, ya kira-kira gitu. Lalu apa isi ini? Isi dari kontrol ini adalah ini kawannya. Lihat. Nah, di sini saya kawan, kebetulan saya nggak menggunakan option eksplisit ya. Jadi nanti buat kawan-kawan sebenarnya harus bikin option eksplisitnya ya. Oke. Tapi di sini ada saya bikin di awalnya ini membersihkan bersihkan ini yang warna-warna ini kita kita clearkan dulu ya. Ya, seperti ini kawan. Jadi kalau ini saya jalankan ini, di sini ada pertama list box 1 visible menjadi false. Coba kita lihat nih, kita lihat ya kawan. Ya, kalau ini saya jalankan nih, ini di hide ya. Lalu sekarang sama dengan now ya. Nah, karena sekarang sama dengan now nanti akan dibawa ke sini. Karena di sini saya bikin dim SKRD ya. Lalu di sini lihat nih. Dari BF-nya nih, BF-nya itu 30. Karena ini ke bawahnya ini ada sebanyak 3 pada baris ke-30 ya. Oke. Soalnya jadi di sininya sekarang coba kita lihat dari baris keempat sampai ke-30. Nah, jadi warnanya udah bersihkan gitu ya. Jadi setiap hari dia dibersihkan dari awal ya sampai seterusnya. Nah, di sini sekarang ini yang SKRG sudah sama dengan now. Ya. Oke, kira-kira gitu. Jadi artinya di sini kalau saya bikin di sini dari di sini apa ya, SKRG sama dengan now ya tadi ya. Oke, SKRG sama dengan now. Nah, di sini sebenarnya ini harus saya bikin kalau di awal dia ya kira-kira gini lah ya kawan ya. Oke. Jadi nanti ini kawan, ini tidak usah dibikin nanti karena di sini nanti rumusnya sudah menjadi now ya. Karena ini yang nggak akan kita rubah-rubah kolom ini karena dia akan berubah rumus ini tetap, tapi hasilnya akan berubah sesuai dengan kita buka sekarang atau besoknya lagi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk itu sekarang yang ini ya, kontrol ini. Kontrol ini apa? Yang lihat di sini ya,
Awal itu dia dari mulai membersihkan ya kawan ya, dari bersihin, oke, dari bersihin. Jadi besok-besok ini nggak usah ada, besoknya ini pun nggak usah ada. Jadi 3 ini sudah nggak perlu ya. Kalau misalnya kita buka hari ini, kita buka besok, itu seterusnya ya, nggak perlu ada. Lalu di sini kawan nih, list box 1 langsung visible ya. Jadi kita lihat dulu ini dibersihin dulu semua sampai sampai produksi sampai habis semua sudah dibersihkan tanda-tandanya. Lalu di sini kita jangan lagi ya, tampaknya di sini nggak kelihatan list boxnya, langsung di sini memunculkan list box ya, munculkan list box. Lalu kawan-kawan di sini judul. Jadi nanti di list box ini nanti ya kita coba lihat judul. Jadi judul ya, judul. List box 1 dibersihkan semua. Oke, ini udah bersih semua. Lalu kolom list 1 dibikin 4, lalu list box 1 nih add item, lalu dibikin sini judul dari list box 1 ya. Oke, kita lihat di sini kawan-kawannya, kita lihat lagi di sini. Sekarang itu adalah ini nih, saya ambil ya, tanggal sekarang dibikin ya. Oke, lalu di sini baris 4 sampai dengan PF yang 30 ya. Nah, di sini ada beda nih. Pertama sekali ini ada RK itu ya kontrol ya. Saya bikin untuk apa? Ini loh ya. Rencana kedatangan ya. Ini rencana kedatangan nih. Ya, ini hero 3 kolom ketiga ya. Hero kolom ketiga. Ya. Hero-nya tadi dimulai dari 4 ya. Jadi yang baris keempat itu rencana kedatangannya tanggal 30 bulan 6 2024 sama dengan ini ya. Oke, lalu beda ini lama pengiriman ya. Saya bikin beda, jadi harus dikurangi dari nanti ya. Bedanya ada 13 ya. Oke, karena dia dari sekarang, yang sekarang itu tanggal 17 ya, dengan rencana kedatangan. Jadi beda saat sekarang dengan rencana kedatangan adalah sebanyak 13 ya. Kalau di sini kita lihat ini tanggal 30, ini tanggal 17 ya. Jadi ada 13 tidak kedatangan. Sementara proses pengiriman ya, artinya proses dia ya ini saya bikin 6. Ini kurang baris keempat. Artinya prosesnya sudah harus selesai sebenarnya 13 kurang 7. Jadi di sini ada tinggallah 6 hari. Lalu kontrol 1 di sini saya bikin proses ya 6 dikurang ini, dikurang 3 ini. Ya. Lalu kontrol 2 sama dengan itu, cuma ini kolom ke-6 ya. Nah, lalu di sini ada pengecekan ya. Jika kontrol lebih kecil atau sama dengan 0 ya. Oke. Nah, kalau kontrol 2 lebih kecil, nah terus dan sekarang baris kedua ya. Seterusnya baris kedua, baris ketiga dan seterusnya sampai habis ya. Nah, coba kita lihat ini kawan, sendanya di sini sudah ada ya. Coba kita lihat di sini, kita berhenti di sini ya. Kalau sudah tidak ada ya, nah kita jalankan nih selesai ya, sehingga pada tanggal 17 ini tidak ada yang harus hati-hati. Namun kalau ini kita buka besoknya, ceritanya sudah berbeda. Besoknya itu dengan cara saya paksa di sini dulu ya kawan ya, saya paksa ya nih, ini kawan. Satu, besoknya apa, ternyata belum ada juga yang bermasalah. Lalu besoknya lagi di sini ya,
ini lagi ada ya, jalankan ini ya, jadi kalau yang ini tadi ternyata kontrol satunya udah lebih kecil atau sama dengan nol ya, kita di kontrol 1 0, artinya ini udah mulai genting ya, mulai genting nih. Jadi part ketiganya sudah warna kuning kita bikin ya. Warna kuning itu di sini penulisannya gini, sales hero ini artinya yang ini artinya nih ya, ya 6,2 ya, 6,2. Interior ini adalah untuk membuat warna dari latar belakangnya, backgroundnya itu interior ya, interior. Lalu di sini interior color indexnya ya sama dengan 6. 6 ini adalah warna kuning, sementara 3 adalah warna merah ya, 3 warna merah. Jadi 6 warna kuning ya. Ini kalau teman-teman mau mengetahui warna warna-warna dengan apa indeksnya apa ya, kawan-kawan bisa ganti nih ya, ganti-ganti jadi 6, jadi 3 dan seterusnya. Lalu lihat di sini kawan. Ya. Di box 1 di sini kan judulnya tadi sudah ada, lalu di sini harus add item dulu, ditambah dulu ini. Sehingga di sini kawan nih, coba dilihat nih. Ini sekarang udah ada 2 ya, tapi yang kedua masih kosong. Oke. Karena tadi penambahan yang ini kita bikin dari list box item ini langsung menambah yang ini, tapi masih kosong. Lalu list box 1 ini penulisan, nah kalau yang ini kawan, yang ini 0,0, ini 0,1, ini 0,2, ini 0,3. Jumlah kolom kita ada 4 ya. Kalau yang ini 1,0, di sini 1,2, ini 1,3, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3. Nah, itu ya kawan ya. Coba kita lihat di sini kawan nih. Ya. Jadi list box 1 list count. Ini kan jumlah listnya kan ada 2. 2 dikurang 1 artinya list box ya ini indeksnya ini indeks 1 ya, karena list count-nya ada 2 ya. List count-nya ini ada 2. Oh, ini apa ya? Ya. Coba kita lihat nih. Di sini list count-nya ini ada 2 ya. Ada 2. Jadi 2 kurang 1 1. Jadi nanti artinya list ya, list 1,0. 1,0 mana? Ini 0,0, ini 1,0. Ya, dia akan nulis di sini kawan. Yang ditulis adalah nilai dari ini nih ya. Search hero-nya hero ke-6 ya, 6,2. 6,2 itu kira-kira ini nih ya. Ini akan ditulis. Jadi part 3 ya akan coba lihat nih kawan. Oke, sini udah tulis part 3. Lalu yang berikutnya sama ini 1, ini 1,0, ini 1,1. Isinya V atau centang ya. Nih, ya kawan, sudah muncul ini. Lalu list box ini penuh saja seperti ini ya. Lihat nih kawan nih. Ini 0,3 adalah ini nih. Ya. Ini HP ketiga ya. Nomor HP-nya ini kira-kira nomor HP-nya maksudnya ya. Oke. Itu kawan ya. Oke, lalu juga ini kontrol keduanya ini ternyata 1, jadi tidak lebih kecil dari 0. Belum genting dianggap ya. Lalu terus seperti itu, terus ya, sampai terus ya. Oke. Hasilnya ini kawan. Ya, baru 1 yang masalah. Lalu besoknya lagi, coba kita lihat lagi, besoknya lagi ini nih. Ya. Sekarang dia dimulai dari bersihkan lagi ya ininya ya. Karena di sini ada awal itu ini ya, awal itu ini pembersihan ya, pembersihan nih ya. Oke, habis habis awal, lalu di sini ada habis awal ada judul. Judul itu ini ya, judul ini. Di box 1 di clear semua, ini ya dibersihin tadi,
Lalu ditulis lagi nih. Nah, ya. Kalau kawan-kawan lihat di sini list box 1 kolom count ini 4, artinya 1 2 3 4. Indeksnya indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2, indeks ke 3 ya. Seperti itu kawan ya. Oke, ini saya teruskan ini ya. Kedua, lalu nah ini udah menjadi genting ya. Oke. Ini jadi saya teruskan lagi ya. Ini kawan. Jadi sini yang genting di sini adalah ya ini ya. Nih, perhatiin kawan nih. Row-nya row ke-6. Row ke-6 ini udah jadi genting. Ini akan menjadi ditulis merah. Oke. Lalu ya, karena dia tadi di sini sudah ada part 3 ya. Jadi part 3 itu tidak perlu lagi ditambah seperti ini list box add item. Tidak perlu lagi ditambah. Cuma kita mencari. Kita di sini mencari mulai dari IK1 sama dengan 1 ke list box kolom itemnya ini kan 3 nih ya. Ya, lihat kawan ini ada 3 nih saya bikinnya. Ya. 1 2 3 ya. Dari pertama sampai yang ketiga ya. Nah, di sini jika ini ya sales hero, 2 yang ini kawan ya. Jika part 3 sama dengan list box ini mulai dari 1 sampai 1,0 ya. 1,0 itu ini ya. Ini 0 di sini, ini 0, ini 1, 2 gitu ya. Oke. Ini ya. Jadi ini sampai 2 nanti kan. Ini 3 kurang 1 kan 2 ya. 2 kali dia. Oke, lihat nih kan. Nah, tidak sama angkanya karena di sini part 1, ini part 3 ya. Lalu next lagi nih. Sekarang IK1-nya udah 2, artinya ini 0, ini 1, ini 2. Sekarang baca ininya part 3, ini sekarang sudah part 3 juga nih. Ya, sama ya. Karena list box IK1-nya IK1-nya ini kan sama dengan sekarang IK1-nya ini 2 kan. Artinya ini 0, ini 1, ini 2. Jadi part 3 sudah sama dengan part 3 ini. Kalau dia sama nih, jadi kawan. Yang pertama, ini list box yang ini ya discountnya di sini kan 3 dikurang 1 2. Lalu koma 1. Berarti 2,1. Ini 1,0 0,0 1,0 2,0. Ini 2,1 ya, ya di sini. Ya. 3 dikurang 1 2,1. Jadi nanti akan nyata di sini nih menjadi dikosongkan ya. Ya kawan-kawan, ya perhatikan ini kawan ya. Kosongkan. Setelah itu baru nulis list box 1 list nih 2,2 ya. 2,2 ini ya. 0,0 0,1 0,2 1,2 2,2 ya. Oke. Setelah itu kalau sudah selesai langsung exit for kalau yang di sini ya. Oke. Dan seterusnya gitu kawan ya. Dan seterusnya. Oke, selesai ya. Ada ini. Nah, pada bagian akhir saya bikin list box tambah 2 ya. Oke, coba kita lihat di sini kawan ya. Di sini ada 1, ada 2 ya. Oke, apa gunanya nih? Nanti saya coba jelaskan gunanya ya. Jadi menjadi ada sekarang kalau dilihat di sini list count-nya berapa? 1 2 3 4 5 ya. Oke, kira-kira itu list count ya. Saya coba teruskan lagi. Ini ya. Terus ini nggak usah lagi di lain. Nah, ini nggak usah lagi. Nah, ini kawan. Sudah di sini sekarang ya. Sekarang di sini
List count-nya ada berapa? 1, 2, 3. Yang keempat nggak ada nih kawan. Nah, di sini saya tambah 1, ini sekarang udah ada nih. Oke, yang kelima belum ada. Saya tambah lagi 1 lagi nih. Oke, tapi isinya masih kosong kan, ya kawan ya. Nah, begitulah pembuatannya. Nah, sekarang coba kita mestinya saya bikin ini seperti ini kawan ya. Besoknya aman apa enggak gitu ya. Kita lihat nih. Oke, sekarang udah nambah yang hati-hati, yang penting 1. Lalu coba kita lihat sampai tanggal 20, tanggal 29 ya. Sekarang udah tanggal 19. Kita coba lihat. Seandainya kita melihat tanggal 29, kondisinya udah seperti itu. Nah, coba perhatikan di sini ya. Jadi dia bisa terlihat ya semua. Kalau tadi 2 tadi nggak kita bikin penambahan 2 ini dan di bawahnya, ini kadang nggak bisa kelihatan ya. Harus kita ini ya. Itu gunanya. Nah, lalu coba kita lihat sampai tanggal seterusnya nih. Kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, sekarang ini udah banyak nih kawan nih yang bermasalah. Ya. Ada yang kecil, ada yang enggak gitu ya. Kita lihat nih semua nih. Oke, udah banyak ini. Part 5 masih aman ya, masih aman. Kenapa masih aman? Dia tanggal 27 rencana kedatangan, sekarang baru tanggal 4, tanggal 7 Juli ya, sekarang baru tanggal 4. Sementara lama pengiriman hanya 3 hari. Artinya masih aman lah. Ya. Masih jauh lah. Ya. Kira-kira seperti itu kawan ya. Lalu besoknya lagi, kita lihat di sini. Di sini tinggal ini yang masih aman sama part yang coba kita di sini part 5 ya, di sini ada part 5 enggak ada part 5 ya kawan. Lalu di sini part 11 sudah genting, part 11 ya, dia sudah pada posisi genting ya. Nomor HP-nya part 11 itu HP ke-11. Begitu kawan-kawan ini ya. Nah, lalu kawan-kawan di sini cara untuk menambah besok ini saya bikin gini nih kawan. Ini jadi sales ya, sales ini ya, ini gini ya Pak. Coba saya lihat ya, saya tarik nih. Ini terlihat ya, harus ternyata harus sampai ini. Jadi sales 1,12 ini ya kawan ya. 1, L. L itu kan kolom ke-12 ya. 1,12 sama dengan date at. Jadi tambahkan dia satu satuannya hari. Ditambahkan ke sini juga gitu. Jadi ini sama dengan ditambahkan 1 hari ke sini. Sekarang menjadi 18. Tanggal 8 ya. Nah, saya ini lagi nih. Sekarang ini tanggal 8 ya. Nah, lalu saya sekarang menjadi tanggal 9. Ini menjadi tanggal 9. Itu cara penulisan daripada ini. Sementara ini kalau saya klik 2 kali, ini ya saya klik 2 kali. Kalau saya klik 2 kali tadi sudah saya jelasin ya sepertinya ya. List box 1 titik visible sama dengan false.
Ini kalau saya klik 2 kali ya. Saya tekan dulu. Saya klik 2 kali, akhirnya masuk ke sini nih. Oh, nggak bisa dengan ini, harus dari sini ya nih. Ini kalau saya klik 1 kali gini kan ya. Saya klik 2 kali, hilang ya. Nah, kira-kira seperti itu kawan isi daripada kawan-kawan bisa coba perhatikan, nanti bisa kawan-kawan skip ya, atau di stop dulu videonya, perhatikan ini strukturnya, dan nanti ini ya, lalu ini ya, oke. Di command button 2 itu ini ya, command button 2 ini sementara kontrol ini isinya nih yang command button 1 ini kontrol, ini command button 1 ya, isinya nih. Oke. Nah, sub-subnya ada ini ya, ada awal sama ada judul subnya. Oke, nanti kawan-kawan bisa coba ketikin dan di, dijalankan dengan step by step ya, F8 atau FN8 ya. Nah, kawan-kawan juga nanti bisa download Excel ini ya, di linknya ada nanti di di deskripsi ya, linknya ada di deskripsi, teman-teman bisa lihat di sana. Oke, baik kawan-kawan, demikian pertemuan kita kali ini. Untuk selanjutnya, ikutin video-video selanjutnya ya. Terima kasih.